يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubay Media, setiap hari kita sering berdoa, dan berdoa merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Doa adalah sumber kekuatan, terutama di masa-masa sulit. Doa dapat diibaratkan sebagai senjata, obat, dan pintu menuju segala kebaikan. Dengan berdoa, seorang muslim akan merasa dekat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa juga merupakan sarana selain berusaha untuk mencapai suatu keinginan, asalkan tujuannya tidak bermaksiat. Ada beberapa alasan mengapa doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Islam menganjurkan manusia untuk banyak berdoa kepada Allah. Perlu diperhatikan, ada tindakan atau perbuatan yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Berikut adalah 5 tindakan atau perbuatan yang menyebabkan doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Namun doa akan dikabulkan ketika pada waktu yang baik dan tepat bagi Allah untuk hambanya, ataupun dikabulkannya doa dengan menggantikannya dengan sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat. Namun jika doa ditolak oleh Allah, berarti apa yang kita ucapkan tidak akan pernah terkabul. Hal pertama yang perlu diperhatikan, jika doa ditolak oleh Allah, periksalah diri kita, apakah kita sudah melakukan hak-hak Allah atau kita malah melalaikannya. Meskipun mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, namun mereka tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Allah sebagai kewajiban seorang hamba. Padahal kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menyembahnya. Tetapi ada saja manusia yang menyekutukan Allah dengan mempercayai hal-hal yang menjadi keyakinan selain Allah. Jelas ini adalah perbuatan yang menjadi sebab tertolaknya sebuah doa. Lebih dari itu, ia termasuk perbuatan syirik. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Bersenang-senang dengan yang haram. Di zaman modern ini, masalah halal dan haram mungkin tidak lagi menjadi hal yang asing bagi kita, mulai dari makanan, minuman, serta pakaian yang digunakannya. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan banyak pundi-pundi harta, serta menyenangkan berbagai nafsunya untuk keinginan dunia. Bisa jadi dengan hal yang haram yang didapatkan, seseorang akan mendapatkan keberlimpahan harta. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang masih terkena hal-hal yang haram tersebut. Alasannya, Allah hanya menerima yang baik-baik saja, karena sesungguhnya Allah itu maha baik, seperti yang tertera dalam hadis berikut. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul." Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan terkabulkan." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dan disebutkan juga dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang berjalan jauh dengan rambut kusut berdebu, menengadahkan kedua belah tangannya ke langit sembari berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makan dari barang yang haram, maka bagaimana mungkin ia dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak khusyuk dan mudah melupakan doanya. Hal ketiga yang dapat menyebabkan Allah tidak mengabulkan doa hambanya adalah orang yang tidak khusyuk, tergesa-gesa lalu melupakan doa tersebut. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus dengan tulus dan khusyuk dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan apa yang benar-benar kita inginkan. Seperti halnya orang tua, mereka akan menanggapi permintaan seorang anak jika mereka tulus. Tapi jika itu hanya permintaan seperti angin lalu,
orang tua akan dengan mudah mengabaikannya. Terlebih jika sambil merengut jika permintaan tersebut tidak kunjung dikabulkan. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selagi ia tidak terburu-buru dengan mengatakan, 'Aku telah berdoa namun tidak kunjung dikabulkan.'" Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka ikhlas dan khusyuklah dalam berdoa dan meyakini bahwa doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Berdoalah dengan rendah hati, suara lembut dan penuh harap. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan keempat yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doa adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam menempatkan manusia tidak hanya dalam dimensi individu, tetapi juga dalam dimensi sosial atau berkehidupan bermasyarakat. Manusia memiliki kewajiban untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika menjadi pengikut kejahatan dan kemungkaran, pasti Allah akan mengirimkan siksanya dan menolak doanya. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah benar-benar hampir mengirimkan siksaan darinya. Lalu kalian berdoa dan tidak akan dikabulkan." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Berlebihan ketika berdoa. Perbuatan kelima yang dapat menyebabkan tidak terkabulnya doa adalah kesalahan dalam berdoa. Seorang muslim hendaknya ketika berdoa memperhatikan adab yang diperlukan. Di antaranya berdoa dengan tidak melampaui batas. Manusia sering melampaui batas ketika menginginkan sesuatu, sehingga mereka berdoa dengan cara-cara yang salah. Dikutip dari buku Jangan Takut Hadapi Hidup, karya Dr. Aid, sebuah contoh dari yang melampaui batas ialah meminta agar bisa menjadi nabi, agar bisa menjadi lebih utama dari Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu. Hal seperti ini tidak diperbolehkan karena sudah hadis dengan sanad sahih menyebutkan bahwa beliau adalah umat yang paling utama. Abdullah bin Mughaffal, seorang mujahid besar yang pemberani, mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sebuah istana putih di samping kanan surga." Anak ini menentukan semua syarat kecuali jumlah pintu dan warna pintu itu. Lalu Abdullah berkata pada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada beberapa kaum di antara umatku yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa." Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Sahabat Ubay Media, itulah 5 penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi dan pengetahuan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita agar kita lebih berhati-hati dan dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.